Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dan biar Roh-Mu yang kudus terus mengurapi kami anak-anak-Mu Tuhan, hingga roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan yang benar akan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam kekudusan-Mu, dalam kebenaran firman-Mu, dalam kasih-Mu kami tinggal. Anugerahkan semuanya itu di tengah-tengah kami. Di antara keluarga-keluarga yang hadir saat ini, keluarga Pak Hadi, keluarga Bu Ratna, keluarga Pak Tirta yang ada di Jakarta ibu kota, yang ada di daerah Kalibata Pasar Minggu ini, maupun yang ada di Kota Kudus, bahkan hingga Kanada, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang ada di Belgia, Bali, Jerman, Amerika, berbagai kota yang menantikan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Anugerahkan semuanya bagi kami dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Wah, luar biasa. Kita sudah dengar kesaksian tadi, bagaimana Hadi membuka kesaksian lembar hidupnya. Bu Ratna juga sebagai kakak, saudara, seorang ibu, seorang istri juga bagi kesaksian hidupnya, menopang keluarga, berpesan bahwa penting berdoa untuk menopang keluarga. Dan kita dengar tadi sahabat saya Pak Tirta berbagi tentang bagaimanakah hidup ini banyak tagihan mautnya, dan bagaimanakah anugerah Tuhan begitu indahnya ada. Saya percaya bahwa semua ini adalah satu rangkaian kehidupan yang harus kita pahami. Di dalam Yohanes 10, Tuhan Yesus berkata sebanyak 2 kali. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu kepada domba-domba itu." Jadi saudara, kalau kita ini diumpamakan domba-domba kepunyaan Tuhan, Tuhan Yesus itu pintunya. Berarti kalau kita tidak lewat pintu, itu pasti ada yang keliru. Karena kalau tidak lewat pintu, pasti itu pencuri. Jadi domba-domba Tuhan itu masuknya lewat pintu Yesus. Pintu Yesus pasti kasih. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, kembali dia mengulang, "Akulah pintu. Dan siapa yang melewati pintu Yesus," dikatakan kitab suci di dalam catatan Injil Yohanes 10, "beroleh selamat." Dan barang siapa yang melewati pintu Yesus, seperti yang dikatakan Injil dalam Yohanes 10, akan menemukan padang rumput yang menghijau. Nah saudara, saya percaya inilah anugerah yang luar biasa yang Tuhan pesankan tentang the door of life, pintu kehidupan. Beberapa bagian saya akan sharingkan pengalaman yang tadi Pak Hadi ingin saya sampaikan, pengalaman-pengalaman magic, supranatural, okultisme di balik kehidupannya lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Tadi juga Pak Tirta sudah sampaikan tentang sekilas dunia gaibnya bukan yang biasa. Okultismenya, dunia-dunia kegelapannya bukan levelnya yang kecil. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dihadapi sembarang orang, karena risikonya adalah maut dan kematian. Tadi juga Bu Ratna sudah sampaikan kepada kita bahwa pelayanan haruslah masuk pada dimensi talenta dari Tuhan supaya efektif, tidak bayar harga mahal, dan supaya segala sesuatunya jangan berisiko, bukan kepada yang dilayani juga, tetapi juga kepada
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat the door of life. Pintu kehidupan Yesus ini seperti apa? Mari bersama-sama kita buka lebih dulu di Amsal 22 ayat 1. Tentu semua keluarga yang ada di sini, nanti kita akan melihat keluarga Pak Hadi, keluarga Bu Ratna, keluarga Pak Tirta, baik keluarga-keluarga mereka yang ada di Kanada, yang ada di Kota Kudus, ataupun umat Tuhan yang mengikuti pekabaran Injil, firman Tuhan, perenungan dan pesan Tuhan di berbagai bangsa yang ada. Kita akan menemukan banyak hal yang menarik hari ini. Kita akan bagikan sama-sama. Mari kita lihat lebih dulu Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Kita garis bawahi kata nama baik. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. Hal yang sama diulang di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Baik, Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. The door of life. Pintu kehidupan Tuhan Yesus yang pertama mengajarkan kepada kita tentang nama baik. Nama baik itu adalah mezbah kehidupan. Mezbah kehidupan setiap pribadi. Semua orang harus memahami sampai titik dan pesan Tuhan ini bahwa semua orang punya rekam jejak kehidupan. Sepanjang jalan-jalan kehidupan itu, kitab suci menuliskannya dengan istilah mezbah hidup. Di dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak dan Yakub juga punya mezbah-mezbah hidup. Ada mezbah di Betel, mezbah di Ai, mezbah di Gilgal. Ada tempat-tempat di mana mereka ingat akan Tuhan. Seperti tadi Pak Tirta kesaksian tentang pengalaman-pengalaman rekam jejak, pengalaman kehidupannya yang penuh dengan bahaya maut. Sampai tadi Bu Ratna dikatakan lagi hamil muda, menangkapnya yang dalam keadaan jatuh dari atas genteng. Nah, bukan hanya sebatas pengalaman dengan kakak perempuannya. Tadi Pak Tirta juga bicara tentang naik motor berdua dengan Pak Hadi. Nikungnya bukan belok, nikung baring ke kiri, malah baring ke kanan. Ya, hidup siapa yang bisa ngatur? Maut siapa yang bisa hadapi? Siapa yang bisa berdamai dengan maut? Di dunia tidak ada. Semua orang cepat atau lambat akan ketemu maut. Tapi Tuhan Yesus berkata, nama baik, rekam jejak kehidupan itu perlu dijaga. Rekam jejak kita itu akan menjadi mezbah-mezbah di mana kehidupan kita dikenang, di mana kalau kehadiran Tuhan ada, di situ dijadikan ingatan-ingatan yang membawa rasa syukur, berterima kasih atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kitab suci berkata, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Perak permata itu kalah nilainya dengan nama baik. Bahkan di dalam dunia rohani, minyak yang mahal kalah dengan nama yang harum. Jadi kita bisa paham akan semua ini. Kalau hari ini kita bisa ibadah live di keluarganya Pak Tirta, Pak Hadi dan Bu Ratna, di tengah-tengah keluarga, saya percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Semua dimulai ketika saya singgah pelayanan dari Jawa Timur turun ke Jawa Tengah. Dan kemudian suatu hari saya mengisi pelayanan di Kota Kudus, tepatnya di gereja JKI Elim. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menggerakkan saya untuk mencari teman-teman yang 20 tahun yang lalu tidak bertemu. Akhirnya ketemu dengan Pak Tirta. Ada satu hal yang sangat berkesan di dalam pertemuan ini adalah ketika Pak Tirta berkata kepada sidang penatua JKI Elim, ya, sidang penatua gereja-gereja JKI Elim itu, Pak Tirta berkata, boleh nggak saya minta izin untuk saya boleh mengantar Pak Johan untuk turun ke kota Semarang, karena saya akan bertolak ke Jakarta lewat bandara, lewat pesawat yang di kota Semarang. Wah, luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini kan tak lazim, karena biasanya tuan rumah tidak mau melepas tamu yang diundang. Tapi kali ini Pak Tirta dapat anugerah boleh mengantar saya. Ini ceritanya
sebuah perjalanan pelayanan servis yang dicangkokkan sebenarnya, tidak mengundang tapi ikut mengantar ya. Beda sama dunia kan, tidak datang, tidak diundang, pergi tidak diantar, lain sama dunia ya. Kalau ini nggak mengundang tapi bisa ngantar, dan ngantarnya nggak nanggung-nanggung. Saat itu anak-anak saya itu lagi punya suatu keinginan. Ini dia kebetulan hadir di sini. Ada Reuel, ada Richie, ada Sarah. Apa yang mereka lakukan? Mereka meminta saya untuk membelikan sebuah pesanan kuliner, ya. Jadi mereka minta kalau boleh dibelikan roti. Mereknya apa saat itu? Roti Joy. Joy itu bahasa Jawanya kesukaan, kesenangan, sukacita, joy. Dan Pak Tirta itu langsung bereaksi, sudah bro, aku yang belikan katanya, buat anak-anakmu kan ya. Dan waktu kami singgah, rotinya sedikit lebih mahal. Ya saya itu sampai nggak enak hati, udah 20 tahun lebih nggak ketemu, tiba-tiba dibeliin roti. Saya jadi nggak enak, tapi ini sebuah hutang piutang sama Tuhan. Karena seseorang yang diutus Tuhan, rohnya tidak terbatas. Jadi ketika kita menjamu orang-orang yang diutus Tuhan, sebenarnya kita sedang menjamu Tuhan. Karena kitab suci berkata, secangkir minum karena adalah murid Yesus, tidak kekurangan upah. Rupanya dari roti itu berkembang. Tadi Pak Tirta sudah kesaksian, dulu kami 20 tahun yang lalu di asrama tidak seaktif. Di hari sudah cukup senja, mendekati masa-masa ketika anak-anak akan berkeluarga nih. Jadi ternyata itu Tuhan punya rancangan. Lewat roti itu ternyata Tuhan punya sebuah piutang ke Pak Tirta. Maka berlanjut dengan beberapa kali pertemuan saya pelayanan ke komunitas radio Jawa Tengah, kemudian ketemu istrinya, kemudian pada akhirnya juga melayani dan menghantar Mama Pak Tirta, Mama Pak Hadi dan Mama Bu Ratna untuk pulang surga, karena pintu surganya kebuka baru bisa pulang. Kalau nggak kebuka akan terbaring di rumah sakit terus, dan biayanya argonya jalan terus. Dan kepada semua hamba-hamba yang diurapi punya pelayanan-pelayanan talenta khusus. Jadi saya memang dipercayakan hal-hal yang seperti itu, banyak kali melayani orang-orang yang mau pulang surga. Jadi banyak sekali, sampai banyak hal yang termasuk banyak anak-anak Tuhan yang masa hidupnya dulunya jahat banget, mau mati tidak di sana, ketemu anugerah, banyak saya hantar pulang dalam kasih Tuhan. Karena ternyata pelayanan roti ini, pelayanan membuat Tuhan berutang sebenarnya. Jadi Tuhan itu ternyata kalah sama belas kasihan. Jadi dosa-dosa umat manusia itu, Tuhan itu Bapak yang baik, Dia berbelas kasih. Jadi pulang dulu urusan lain, nanti urusan dia sama Tuhan. Yang penting urusan duniawinya tidak beratin anak cucu mantu, karena argo rumah sakit itu mahal sekali. Ya, belalang pelahap, belalang kuncup, belalang pengeriap, belalang pelompat, kutuk-kutuk yang memakan materi kekayaan itu adanya lewat penyakit. Jadi kalau diberi anugerah pelayanan-pelayanan seperti ini, pelayanan roti, membawa pulang orang-orang yang kita sayangi untuk kembali ke pangkuan Bapa. Ini anugerah yang besar. Nah, saya percaya bahwa lewat roti ini Tuhan membawa anugerah yang besar. Kenapa? Akhirnya ketemu dengan Pak Hadi. Siapa sangka saya ini dibenci tadi. Bukan Pak Johan yang dibenci, pelayanannya, roh Tuhannya. Kenapa? Karena Pak Hadi itu lagi mabuk kecubung. Ya, hidupnya dilingkari dengan penjara-penjara, dan kalau penjaranya itu penjara tuyul, yul itu gampang, kecil. Apalagi wo itu gampang, main pohon-pohon tinggal tebas pohonnya hilang penghuninya ya. Tapi ini yang ternyata mengikat Pak Hadi ini, kuasanya itu levelnya adalah penguasa pulau. Kalau di dalam dunia militer, kalau saya boleh umpamakan, itu pangkatnya itu minimal kolonel atau bintang 1 di dalam dunia kegelapannya. Jadi kalau kita tidak mencapai suatu kepercayaan dari Tuhan untuk melayani yang jenis-jenis yang mengikat Pak Hadi ini, ya kita dibenci banget. Kenapa? Akan mengalami serangan, tidak enak, banyak hal yang gak nyaman. Ya tapi bersyukurlah ya, benci itu ternyata singkatan benar-benar dicintai. Lagi masalahnya, keterpurukannya, ingatnya Pak Johan ya.
Memang Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena firman tidak pernah kembali sia-sia. Benci awalnya, benar-benar cinta kemudian. Kenapa? Karena saya itu membawa jembatan Yesus untuk menyeberangi anak-anak Tuhan dari dunia yang gelap pindah ke terangnya Tuhan yang ajaib. Jadi saya percaya bukan suatu hal yang kebetulan roti yang Pak Tirta tabur lewat anak-anak ini hari ini sudah datang melayani keluarga. Padahal saya ini sedang bergumul dengan Tuhan, karena Tuhan ngomong sama saya, aku selalu hadir setiap kali engkau ibadah keluarga, setiap kali engkau dan anak-anakmu sekeluarga itu datang padaku, aku selalu ada di tengah-tengah kamu. Tetapi alangkah sayangnya nak, kata Tuhan ke saya, kalau hanya engkau dan keluargamu yang melihat aku dan berjumpa dengan aku, sedangkan di luar sana ada banyak keluarga-keluarga dalam kegelapan, mereka tidak pernah merasakan hadiratku, tidak pernah jumpa pribadi dengan aku, tidak merasakan kasihku. Tuhan berkata, aku ingin mengutus engkau dan keluargamu untuk memasuki pelayanan keluarga-keluarga. Jadi kami ini dibawa pelayanan kasih mula-mula seperti zaman Rasul Paulus, gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul gereja mula-mula, impartasi hadirat untuk doa sama-sama, main musik di rumah-rumah Tuhan, di keluarga-keluarga Tuhan. Jadi nanti roh itu akan tinggal tetap. Jadi ini pelayanan yang perdana ini masuknya ke keluarga Pak Tirta, Pak Haji dan Bu Ratna. Ternyata hadirat Tuhan turun di sini. Kalau tadi di antara kita bisa dibukakan Tuhan sedikit sebelum ibadah tadi ada bau anak singkong, bau bunga-bunga Kamboja, berbagai semilir bau-bau yang coba untuk ikut masuk. Ternyata begitu hadirat Tuhan turun, semua baunya lenyap. Alam rohnya bersih. Kita bisa merasakan jam itu jalannya lambat. Padahal tadi kesaksiannya lama loh. Jamnya lambat. Kenapa? Karena kalau kita ikut Tuhan, itu pengaturan waktu hidup kita itu tidak bosan. Lama tuh rasanya cepat. Kenapa? Karena itu Tuhan. Maka rekam jejak hidup kita itu disandingkan dengan nama kita. Makanya ketika Musa bertanya, kalau bangsa Israel tanya, siapa yang mengutus? Ya, yang ditanya Musa itu sebenarnya siapa? Namamu itu siapa? Kuasa yang begitu besar yang ada di semak belukar yang sampai menimbulkan api, yang kemudian bawa Musa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Ditanya, namamu tuh siapa? Ya. Lalu dia berkata, buat apa kamu tanya nama? Nama itu ajaib. Kita tahu semua hamba Tuhan kenal nama itu di perjanjian lama disebut nama yang ajaib. Maka dia beri nama waktu itu padanannya adalah Aku adalah aku, I am who I am. Aku adalah aku. Sampai pada masanya semua kitab nabi-nabi, semua nubuatan nabi, seluruh nabi bangsa-bangsa pun menunggu satu kelahiran. Kita tahu kekeliruan terbesar adalah penafsiran di dalam dunia rohani. Semua orang berpikir Prince of Peace itu akan lahir di istana. Makanya hari ini tentang kedatangannya kedua kali ada banyak penafsiran. Saya juga berharap jangan sampai kekeliruan. Banyak teolog, banyak penafsir kitab suci, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah beribu tahun lamanya yang keliru itu, sampai akhirnya menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Jangan sampai di akhir zaman juga keliru. Hal yang sama, kesalahan yang sama, kekeliruan sama kebawa lagi tentang kedatangannya. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur manusia dan nggak bisa didikte manusia. Dia tidak lahir di istana, dia lahirnya ke kandang domba. Itu yang membuat ahli Taurat Farisi nggak bisa terima. Kenapa? Loh, yang diharapkan prince, tapi ternyata yang lahir anak domba. Dia memanggil dirinya anak manusia. Yang lebih luar biasa, waktu mau disalibkan dia dikasih label Raja segala raja, Sang Penebus. Dan dia berkata dengan jelas, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku adalah kerajaan yang nggak nampak. Dan kerajaan itu isinya damai sejahtera. Jadi kita bisa melihat hari ini jangan sampai kekeliruan itu berulang-ulang. Karena apa? Karena nama Tuhan akhirnya dia beri. Dan Nabi Yesaya berkata, dia dipanggil Immanuel. Tetapi kepada Bunda Maria, malaikat berkata, berilah nama dia
Yesus. Dan kita kenal dia adalah Yesus Kristus Mesias dari Nazaret. Itu Tuhan kita. Jadi kita pun punya nama. Disandingkan kepada hidup kita, rekam jejak kita mulai kapan? Mulai ketika kita memasuki kesadaran, yaitu pintu pertobatan. Yang lalu sudah berlalu, kayak Pak Hadi itu, yang lalu sudah berlalu. Orang kalau udah ganti baju yang udah rusak, udah kotor, masih mau nggak dipegang? Kenapa nggak mau dipegang? Karena udah dibuang. Dibuang ke mana? Ke sampah. Demikian juga Pak Hadi. Nggak usah lagi mikir-mikir lagi yang lalu, karena udah jadi sampah. Nanti sudah ada petugas yang bawa pergi sampah. Meskipun tadi mau tahu kayak apa penguasanya, tadi sudah digambarkan Pak Tita, saya sempat cerita. Rupanya seperti seorang ratu, berkibar-kibar jubahnya. Dia adalah penguasa sebuah pulau. Tingginya kira-kira di dalam mimpi penglihatan itu, gedung pencakar langit itu baru sekitar pinggangnya. Jadi ketika dia panggil dan dia berkata, mau ketemu kamu, ya saya ditunjuk mau ketemu saya pikir untuk apa ketemu saya gitu loh di dalam mimpi itu. Lalu kemudian dia coba mau nyerang saya, mau tangkap saya, tapi sungai itu teramat besar. Kenapa? Semakin dia mendekati sungai itu makin membesar. Jadi sungai itu bisa mengikuti iramanya. Kalau dia jauh, sungai itu mengecil. Kalau dia ingin mendekati saya, sungai itu membesar. Itulah Yesus kita, sungai kehidupan, sungai roh, sungai yang mengatur hidup kita. Setan tidak bisa dekat hidup kita. Kenapa? Karena nama Tuhan disandingkan di dalam hidup kita. Maka ketika anak-anak Sekewa mengusir setan, setan bilang apa? Tuhannya Paulus, Tuhannya Pak Johan aku kenal. Tetapi orang-orang yang memang tidak dipercaya Tuhan mau coba mengusir setan, akhirnya apa yang terjadi? Ditelanjangi, dikejar-kejar setan. Demikianlah di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, di hadapan musuh-musuhnya, itu punya nilai integritas yang tidak nampak. Dan di dalam pelayanan semua itu dapat dibuktikan. Maka Pak Adi bilang apa? Aku awalnya benci, antipati, rasa resisten. Tiba-tiba di dalam ketawaran hati, di dalam ingin bebas, ingat Pak Johan. Dan hari ini lihat kitab suci berkata, di hadapan musuh-musuhku aku menghidangkan jamuan. Hari ini kita ibadah bukannya ibadah tuh. Ada panci merah. Panci merah itu identik dengan apa? Perkawinan, tunangan. Pak Hadi lagi dipertunangkan dengan Yesus lagi. Dan di dalamnya ada apa? Itu ada berkat daging, makanan bangsa-bangsa. Dimasak khusus. Yang luar biasa juga dipadu dengan Bali. Karena rohnya ada roh barong-barong. Jadi ada sambal mata dibawa juga. Shalom buat semua saudara-saudara iman di Bali. Izinkan kami hari ini menikmati sambal mata. Bu Encil dan anak-anak semua udah siap kejamuan. Jadi kita mau menikmati sehabis ibadah ini. Jadi ini Tuhan. Nah, saya dititipi Bu Ratna untuk anaknya tentang sakit autoimun. Sebenarnya ada satu pelayanan yang sampai hari ini saya tanya pada Tuhan, kenapa engkau tidak mau buka expose? Istri saya sakit kanker getah bening, meninggal dunianya. 1,5 tahun kemudian di kota Bandung, saya mendoakan seorang ibu Protestan, denominasi gereja Protestan, disembuhkan. Ada kesaksiannya di YouTube. Nah, kemudian ada banyak lagi pelayanan-pelayanan yang seperti ini mengalami penjebolan. Bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan di masa pandemi ini kena sakit corona, itu langsung telepon dan saya doakan lewat telepon. Banyak yang sembuh. Yang nggak sembuhnya belum kedeteksi. Yang sembuh sudah kedeteksi, karena yang rata-rata minta ditelepon itu didoakan sembuh. Nah, moga-moga lewat anaknya Bu Ratna, saya berdoa pelayanan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit kelainan darah, penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang sulit menerima diri, yang akhirnya merasa hidup seakan-akan mati, itu boleh lewat anugerah Yesus yang besar, beroleh kesembuhan dan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Sebab di dalam pelayanan ini ada juga orang-orang yang sakit epilepsi. Di dalam kitab suci ketemu Yesus langsung sembuh. Ketemu Pak Johan nggak sembuh. Harus ketemu Yesus, karena kalau ketemu Pak Johan pasti ketemunya bakut. Sukacita. Tapi kalau ketemu Yesus pasti kesembuhan. Terkadang ada beberapa jenis penyakit itu langsung ditumpangi tangan, didoakan langsung sembuh. Ada beberapa jenis penyakit lainnya itu perlu
kita pribadi ketemu Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Seperti yang pernah sakit epilepsi di dalam pelayanan yang pernah kami alami dan kami layani, itu perlu kurang lebih waktu 2 tahun lamanya. Jadi dia masuk hadirat Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia ketemu Tuhan, dia mulai mengalami kebenaran firman. Dalam 2 tahun disembuhkan. Saya tidak tahu Tuhan pakai cara mana untuk anaknya Bu Ratna. Apakah sekali doa tumpahan langsung sembuh karena ada Bakut hadir hari ini, ataukah memang perlu nanti di dalam masa-masa selepas pandemi ambil waktu mungkin seminggu sekali untuk ikuti ibadah sama-sama, masuk hadirat. Tidak lama waktunya, 2 tahun. Kita kok ke dokter rajin ya, buang duit, kita nggak pernah nawar. Dokter bilang minggu depan balik, kita kok tergopoh-gopoh balik. Kalau Tuhan panggil kita nggak bayar. Tuhan panggil kita cuma duduk dengar firman, kita kok rasanya enggan. Makanya manusia di dalam kehidupan nggak ngerti arti sebuah nama. Mereka berhitung menurut egonya. Bayar itu seneng, didikte itu ya mau nggak mau. Tapi kalau Tuhan itu kan diberi kemerdekaan, free will, hak bebas. Tuhan memanggil, kamu datang nggak datang, kembali pada dirimu. Tuhan itu penguasa, dia penyembuh. Tetapi bisa nggak kita ambil karunia itu, bergantung bagaimana tarikan iman kita. Maka saya bilang Pak Hadi sama Pak Tirta beberapa waktu ini, Pak Hadi termasuk orang beruntung sebenarnya. Kenapa? Setiap kali kami lagi perang, dia nggak ada. Sudah selesai perang, udah es kacang merah terhidang, orang baru datang. Ya, untuk ibadah hari ini aja waktu kita mau rangkaikan, saya dapat serangan yang tidak menyenangkan. Bahkan ketika saya ketemu Pak Tirta mau sharing aja, tiba-tiba lagi di meja makan, penguasa-penguasanya muncul dan alam rohnya kebuka. Saya lihat ada orang yang lagi jampi-jampi, kemenyan segala macam. Maka kami berdua nggak ngerti lah orang restoran tuh lihatnya apa, pegangan tangan berdoa, lepasin, ngebebasin, memerangi dalam nama Yesus. Begitu dia pergi, Pak Hadi baru datang. Ya, langsung terhidang es kacang merah, di atasnya ada durian. Maka saya bilang dia beruntung. Beruntung nggak? Beruntung, karena lewat kesaksian Pak Tirta tadi, dia yang boncengi, yang nahan di belakang adiknya. Ini namanya beruntung. Itu kasih karunia hidup. Tidak semua orang punya. Itu mesti dijaga. Dan lebih beruntung lagi, saya sudah bagikan beberapa kali kesaksian pelayanan. Saya layani banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang punya materi, punya jabatan, punya nama lah di dunia ini. Tetapi berakhirnya setelah bertobat, terima Yesus, dibaptis, masa tuanya ternyata juga nggak lewat, meninggal. Tapi di Pak Hadi ini Tuhan bilang sama saya, pelayanan yang disempurnakan saya bisa lewati bukan hanya ke beliau, tapi ke istri, anak-anaknya, bisa ngalami sampai ke cucu-cucunya masa-masa dikembalikan kasih karunia Tuhan. Jadi tadi ini termasuk orang beruntung. Mesti kasih nama nih, Pak Hadi Bejo. Kenapa? Beruntung kan? Bisa kelihatan bentuk hidung lebar kan, itu artinya apa? Orang yang hidung bangil itu orang beruntung. Betul nggak? Malah kalau kita lihat lebih karib, Pak Hadi ini mirip satu tokoh seniman Indonesia yang terkenal. Siapa namanya? Idris Sardi. Mirip nggak? Dia aja bingung, kok mirip? Ya lihat sendiri fotonya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Sesudah nama Tuhan disandingkan kepada kita, yaitu nama baik. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 lebih dulu. Kesimpulannya ialah, hendaklah saudara-saudara seria, sekata, dan seperasaan. Hendaklah kalian menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara. Dan hendaklah kalian saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah. Sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. Amin. Hendaklah kamu memberkati. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Dituliskan nggak boleh caci maki, nggak boleh benci musuh, hal-hal yang kotor di dunia ini kita nggak boleh ada. Karena apa? Karena Tuhan tuh sudah menetapkan kita itu ketika kita masuk pintu Yesus, isinya itu berkat. Tapi Pak, dalam perjalanan, dalam proses, kan nggak sesuai dengan apa yang ditulis firman. Itu namanya dicuri dalam kehidupan. Apa yang dicuri setan, apa yang dihancurkan setan,
Kalau itu tidak datang dari diri kita, tidak datang dari pelanggaran dan dosa kita, itu pasti dikembalikan. Ya, sesuatu yang mengkontrol hidup kita lewat yang namanya santet telur, lewat diktatornya kehidupan, itu pasti Tuhan kembalikan. Jadi nggak usah khawatir. Semua yang menjadi utang-utang dengan setan, kalau kita disandingkan hidup masuk lewat pintu Yesus, itu Tuhan kembalikan. Ada jaminannya. Coba kita lihat sambungannya, ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ini Tuhan pesankan kepada kita, jauhi yang jahat. Tentang bagaimanakah kalau kita masuk pintu Yesus. Pesan Tuhan yang kedua adalah bagaimana kita selama hidup menjagai diri. Tuhan pernah berfirman, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Itu sebuah rema, sebuah pematraian, sebuah hukum roh kudus. Tetapi tentang pengudusan, hidup kita sendiri kita mesti jaga. Kita sudah mengalami sebuah kasih karunia yang luar biasa lewat Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Tetapi di dalam hari-harinya kita harus lewati proses, harus bisa jaga diri, karena kita perlu pengudusan hidup. Kalau kita tidak memiliki pengudusan hidup, maka kita akan kembali bercampur dengan dunia lagi. Ya, tadi Pak Hadi sudah bagikan ke kita, kalau ke gereja kok rasanya kosong, hampa. Dan ketika dunia tawarkan, yang ditawarkan dunia itu isinya, itu kita lihatnya kenikmatan, tapi sebenarnya nikmatnya sedikit, deritanya banyak. Lebih-lebih hati nurani yang terpenjara, itu sakitnya. Seperti Lot waktu memilih berpisah dari Abraham, dia melihat Sodom Gomora itu seperti tanah Tuhan. Wih, luar biasa bagusnya. Itu daya tarik dunia. Tapi di dalamnya, di dalam Sodom Gomora itu terjadi penyimpangan seksual. Orang gak ada agamanya, orang gak percaya Tuhan, orang gak punya iman, orang hidupnya gak keru-karuan. Bahkan di Sodom Gomora, perkawinan itu gak dihargai. Yang ada adalah aku lebih kuat, aku lebih berkuasa, aku lebih dominan, aku yang ngatur, aku dan serba aku. Keegoisan hidup. Maka Lot yang sudah dibekali kehidupan berkeluarga, punya istri, punya 2 anak, yang hidupnya sebenarnya sudah masuk pada jalan kasih karunia, memilih masuk ke Sodom Gomora karena tawaran dunia. Akhirnya kitab suci berkata hati nuraninya kandas. Bahkan ketika malaikat datang, kalau kita baca di dalam kisah Sodom Gomora, orang-orang Sodom Gomora itu agak sedikit sinting. Kenapa? Malaikat datang, malaikat aja mau diperkosa. Sampai Lot itu saking mau berkorbannya, anak perawannya ditawarin, itu nggak laku. Ngeri nggak? Kita bisa melihat hari ini bahwa ketika manusia masuk dalam persekutuan setan, ketika manusia kehilangan kekudusan hidup, setan itu buat hidupnya nggak karu-karuan. Cara hidupnya tuh nggak bisa lagi diterima secara akal sehat dan normal. Dan kita bisa belajar, kitab suci berkata calon mantu Lot ketika diajak pergi ngeremehin mertuanya. Jadi kita bisa lihat hidup kita kehilangan kasih karunia Tuhan, kita kehilangan kehormatan. Itu nggak boleh terjadi. Maka Tuhan ingin kita tetap masuk dalam pengudusan hidup, jaga lidah, jaga diri. Kenapa? Karena kita hidup bukan hanya untuk kita. Ada rumput nih, Samuel, Daniel, Wendy, semua kalian masih ada, akan melahirkan generasi berikutnya. Kalau kamu nggak jaga hidupmu, semua kekotoran itu turun ke generasi berikutnya. Tapi kalau kamu jaga hidupmu, Tuhan memperbaiki generasi ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Makin lama makin diberkati, jatuh ke Yusuf, jadi orang penguasa di dunia ini. Jadi kita ini rumputnya. Bisa nggak kita memahami semua ini? Nah, saya mau tunjukkan beberapa catatan yang luar biasa sekaitan pengudusan hidup. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Matius 10
10 ayat 37 sampai 42 demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Amin. Kalau kita baca sekilas firman ini, kita nggak akan ngerti apa-apa. Tapi waktu kita dalami, kita pahami ketika kita masuk pintu Yesus, kita jaga hidup kita, kita masuk pengudusan hidup, hingga kita mencapai kekudusan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Kitab suci berkata, kita pikul salib, kita sangkal diri, kita ikut Yesus, maka nggak ada ikatan lagi. Kita nggak kompromi ketika di dalam keluarga terjadi kekeliruan hidup, terjadi pelanggaran hidup, terjadi perbuatan-perbuatan dosa dalam keluarga. Kita nggak kompromi. Kenapa? Karena kita ingin Yesus dimuliakan lewat keluarga. Kita nggak akan ada lagi kebohongan di antara keluarga. Kita tidak mengizinkan dosa menggerogoti keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita. Ini kitab suci. Kenapa? Karena kita bisa lihat dampaknya. Waktu kita mencapai hidup sesuai dengan kualitas iman Tuhan, kitab suci berkata, kita jadi utusan Tuhan. Orang sambut kita seperti nyambut Yesus. Itu luar biasa. Coba kalau kita bicara hari ini tentang kebenaran hidup, tentang perhitungan duniawi. Berapa nilai roti yang dibayar seorang Pak Tirta untuk Rehwel, untuk Ricci dan Sarah? Karena hitungan mungkin ratusan ribu. Dengan apa yang diterima anugerah mama dengan kokonya, itu kan nggak sebanding. Tetapi karena ada Yesus di dalamnya, nilai-nilai rupiah itu nggak ada lagi manfaat dan nampaknya, dan tidak lagi jadi sebuah perhitungan. Tapi kita melihat suatu hal yang luar biasa masuk. Mungkin bagi seorang Samuel, Daniel, Serat, Rit, sama Rewel, bahkan Weni yang di luar, yang dialami sama Mahdi itu mungkin bagi kalian belum ngerti. Tapi nanti suatu hari kalian ada teman, saudara atau apa ngalami, kalian akan tahu. Gak mudah melewatinya. Apa kata dukun? Apa kata orang pintar? Apa kata orang-orang mengerti dunia magic okkultisme yang di luar kekristenan? Salah satunya sopir daripada Bu Ratna. Dia bilang apa? Aku tidak sanggup. I give away. Aku menyerah, aku melarikan diri. Aku nggak sanggup. Dan luar biasa papamu, Pak Tirta, main asal bakar. Enak enggak? Enak. Bakar. Habis bakar, setannya masuk rumah, keliaran di dalam rumah. Pusing nggak? Pusing. Tetapi itulah anugerah Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberi satu paket. Ada ayamnya, ada kentangnya, ada nasinya, ada minumnya. Itu Tuhan. Tuhan memulai, maka dia disebut Alfa. Ada prosesnya, maka dia mengakhirinya, dia disebut Omega. Tuhan kita berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Dia tidak pernah buat sesuatu Tuhan ya tanggung-tanggung. Dia pasti selesaikan satu paket. Pak Tirta telepon saya dan berkata, kamu lihat apa bro? Tiba-tiba alam roh saya dibuka. Saya lihat kabut gelap. Kemudian ada kelebat. Bum, 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 bum. Ya, setan pindah-pindah tempat lewat jalur kelebat-kelebat. Emangnya mau main film Ghostbuster? Saya lagi mengalami kelelahan karena ada beberapa kerjaan dan pelayanan, tapi saya dijemput. Sementara banyak orang di luar sana ingin ketemu, tidak mudah. Kenapa? Karena dalam pengaturan roh. Sementara yang nabur roti itu langsung aku jemput, datang. Langsung Ghostbuster. Ya, nangkep setan di rumah ini. Lihat hari ini betapa indah. Lihat tuh taman-taman udah bagus. Kemarin kan isinya jangan-jangan banyak ular beludak di situ. Hari ini lihat taman begitu bagusnya. Bentar lagi udah ada pohon jeruk. Lihat rumah ini yang nggak disangka-sangka kebuka begitu luar biasa. Rasa harmoni keluarga, atmosfernya, nyamannya.
Lihat saya khotbah, nggak ada keringat yang keluar. Padahal saya pakai baju 2 lapis. Kenapa? Karena di mana ada kasih mula-mula, di situ ada kenikmatan hidup. Itu kuncinya. Maka hari ini kita bisa paham, Tuhan berkata, kalau kamu masuk pintuku, kamu mengalami semua dan melakukan semua, mentaati semua, kamu jadi seseorang yang mewakili Tuhan. Orang anggap kamu nabi, dia dapat upah nabi. Orang menganggap kamu murid Yesus, dia terima murid seorang Yesus. Orang menganggap kamu sebagai utusan Tuhan, maka dia terima berkat utusan. Saya jaga hidup. Maka Pak Hadi berkata, aku nonton True Love yang Tuhan perintahkan saya masukkan ke YouTube tentang hubungan saya dengan istri, sampai menjelang hari kebangkitannya malah milih masuk surga. Itu siapa sangka hari ini memang seperti pesan Tuhan, membekali bahwa alangkah luar biasanya hidup kalau masih ada istri, masih ada suami. Jangan sia-siakan. Saya ini udah tinggal 2 bulan lagi, 9 tahun istri saya dibawa pulang ke surga. Tapi ternyata hidup kita itu seperti sebuah mezbah Tuhan, bisa membuat orang menyadari betapa buang waktu banyak untuk hari-hari sia-sia, nganggurin istri, nganggurin suami. Kenapa? Karena waktunya makin menuju ke titik akhir. Nggak ada manusia tambah umur, yang ada adalah menuju titik akhir, yaitu maut, kematian. Maka ini waktu-waktu yang berharga. Tuhan ingin kita menyadari, Injil sudah pesankan, jadi orang benar, mewakili Tuhan. Dan ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Saya sudah lihat dalam pelayanan hal seperti ini, udah luar biasa sekali. Nah, lihat satu bagian lainnya yang melengkapinya, Yudas 1 ayat 14 sampai yang ke-16. Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam. Tuhan bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Ini Tuhan pesankan. Datangnya nanti Tuhan itu dengan orang-orang yang mencapai kualitas pengudusan yang dikenal Tuhan. Tuhan tuh nggak jalan sama sembarang orang. Yang jalan sama Tuhan nanti hari rapture, hari penghakiman, itu orang-orang kudus namanya. Tuhan nggak jalan sama orang-orang yang punya titel, orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak buat ini buat itu. Tuhan berjalan dengan orang-orang kudusnya. Itu kuncinya, saudara. Jadi kalau kita tidak masuki pintu Yesus dengan pengudusan hidup, tidak jaga hidup kita untuk Tuhan, ya kita nggak dapat bagian rombongan orang-orang kudus. Sia-sia hidup. Punya deposito banyak, punya harta banyak, timbunan duit banyak, bisnis banyak, proyek banyak, karyawan banyak, nggak guna semua itu. Itu ketinggalan waktu kita mati. Yang jadi pertanyaan adalah, kita termasuk rombongan orang-orang kudus atau tidak? Itu loh. Kalau enggak, ya buat apa dititipi banyak hal duniawi? Karena nggak kebawa. Dan nggak ada tolong hidup kita. Yang bisa tolong hidup kita adalah kesadaran masuk pintu pertobatan. Dari semua yang dipercaya Tuhan, kita bisa kelola. Kita bisa jadikan berkat, memuliakan Tuhan, memberkati sesama. Bawa terang Tuhan bagi bangsa-bangsa. Bawa terang Tuhan bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Dan kita lakukan dengan kuncinya satu, hati yang tulus. Itu kuncinya. Kalau kita bisa lakukan itu, maka apa yang dinubuatkan oleh Henok, jadi kita ada bagian di dalamnya. Ketika Tuhan Yesus jalan, kita ada di dekatnya, kita ada di sampingnya, kita ada di dalam rombongannya. Kita rombongan berapa? Kloter pertama, kloter orang sulung. Sebelum masa kesusahan besar datang, sebelum masa antikris 666 datang, kita kloter pertama, kloter orang sulung, naik sama-sama di awan permai dalam materai tubuh kemuliaan roh. Kita ketemu Tuhan Yesus sebagai mempelai Kristus. Amin. Ada hamba-hamba Tuhan tanya saya, Pak Johan, kenapa baca kitab Henok, baca kitab yang tidak dikanonisasi jadi Alkitab, bisa gampang tersesat kalau tidak didampingi mentor, tidak punya iman yang kuat, tidak punya pemahaman yang jelas? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena saya cukup menjawab, kamu baca Injil Yesus nak? Kamu baca Injil Kristus nak? Kamu sudah berapa kali baca kitab Kejadian sampai Wahyu? Jangan sampai dalam hidup ini yang pokoknya, yang wajibnya nggak dikerjakan,
yang gebiar-gebiar rohani, mau kitab Henok lah ya, mau kitab nanti Barnabas lah, apa dibaca-baca, ujung-ujungnya tersesat. Yesus nggak ketemu, sorga nggak ketemu, ketemunya sorga bawah perut bumi, neraka, dikirain sorga. Kenapa saya selalu berkata jangan sembarang baca hal-hal yang sudah dipesankan dalam kitab suci. Jangan selidiki seluk-beluk iblis. Jangan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan iblis. Lebih baik mendalami tentang kasih Yesus, tentang bagaimana membahagiakan istri, membahagiakan suami, bagaimana kita hidup berkeluarga, satu keluarga punya mesbah keluarga. Itu lebih penting. Kenapa? Karena di dalam kitab Henok itu ada diajarkan tentang 200 malaikat yang membangkang. Itu punya nama. Nanti malaikat-malaikat itu turun ke bumi, kawin sama manusia, lahirlah setengah manusia, setengah jin, setengah setan. Nah, nanti ada yang namanya Nephilim sana sini. Akhirnya orang Kristen senang baca gitu. Kemudian masuklah video-video, film-film yang berjudul Seventy Dead Sin, 7 dosa. Kita mulai nyelidiki sana, wah ngeri, takut. Akhirnya bukan damai sejahtera, roh ketakutan. Karena di dalam pelayanan saya beberapa puluh tahun yang lalu, saya menemukan banyak anak-anak Tuhan bahkan baca buku-buku tentang mistik yang dari Afrika. Mereka masuk, terbuka alam rohnya, dimasuki roh penyesat, bunuh diri dikira datang dari Tuhan. Jadi kalau saya pesankan kepada anak-anak Tuhan, itu nggak ada untungnya buat seorang Pak Johan. Tapi ini karena di balik pelayanan saya temukan banyak hal begitu. Apalagi ini norma-norma dari kitab suci. Dan saya percaya semua dokter-dokter teologi, semua rektor institut teologi sepaham dengan Pak Johan. Kenapa? Karena kitab yang dikanonisasi, yang Alkitab aja ditekuni, didalami. Kalau kurang puas, masuklah jadi mahasiswa S1, S2, S3 sebuah sekolah institut teologi. Daripada ngawur sana ngawur sini, ujung-ujungnya nanti sudah bermasalah. Kalau ketemu orang-orang yang sanggup dan bisa menyelesaikan, puji Tuhan tertolong. Kalau enggak gimana? Coba, siapa yang bantu saudara ketika saudara dimasuki roh penyesat, dimasuki kuasa-kuasa roh bunuh diri, kemudian saudara sudah bingung lagi, kosong hampa, dimasuki roh-roh aneh-aneh, itu nggak ada karu-karuannya. Satu-satunya roh yang harus kita terima dalam kehidupan adalah Roh Kudus, Roh Yesus, roh yang datang dari Bapa Surgawi. Itu aja, di luar itu tidak usah diurusi, tidak usah dijadikan sebuah daya tarik atau membawa saudara masuk di dalam sana. Sudahlah, jangan memperhamba diri lagi, karena hal-hal begitu nggak ada manfaatnya untuk masa depan. Mari kita masuki dimensi. Saya ini saudara, diajari Tuhan ilmu 1920 tahun yang lalu tentang bagaimanakah roh nasihat yang saya doakan 9 tahun kepada istri saya. Roh itu masuk sampai istri saya itu, mertua saya aja minta nasihat sama istri. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau bicara sama istri saya itu menemukan nasihat-nasihat. Tuhan berkata padamu, engkau yang melimpahkan, engkau yang membuka pintu roh nasihat masuk ke istrimu lebih-lebih pada dirimu. Saya bilang, kenapa Tuhan? Karena engkau mesti mulai selektif. Seperti 1920 tahun yang lalu, nasihat itu kalau diberikan pada orang yang ngerti, yang taat, yang hatinya tulus, itu jadi kemuliaan. Tapi kalau yang isinya cuma banding-banding, kejar sana, kejar sini, ya nanti dia suka sama sini, benci yang sana, kemudian akhirnya salah paham sana sini. Tuhan berkata jauhkan dirimu, karena mutiara nggak boleh dikasih dengan hal-hal yang nggak berharga. Mutiara nggak boleh diserahkan kepada anjing dan babi karena nggak berharga. Jadi Tuhan berkata tempatkanlah sesuatu pada tempat yang Tuhan mau dan kehendaki. Maka dalam pelayanan ini saya selektif. Kenapa saya selektif? Karena ini perintah Tuhan sejak semulanya. Investasi Tuhan lewat donasiat, lewat banyak hal dalam pelayanan dan hidup saya itu, kalau jatuh pada orang-orang yang mengerti, yang taat, yang hatinya luar biasa, itu memuliakan Tuhan. Dan itu dapat dibuktikan semuanya berbuah dalam kemuliaan satu rumpun keluarga. Karena itu Tuhan berkata selektif. Ditaruhlah di dalam hidup saya ini orang-orang yang juga dimuridkan. Di sebelah kanan saya ada Bu Angel. Jadi kalau kamu wanita mau konseling, mau sharing lewat Bu Angel. Jadi Bu Angel akan tangani pada batas kesanggupan dan pengetahuan dan kasih karunia Tuhan. Kalau dia nggak sanggup, dia akan ngobrol sharing ke saya, sampai ke saya. Kalau saya nggak sanggup, saya sampaikan ke Tuhan langsung, saudara. Dan ini pasti, karena dalam pelayanan ini tanggung jawab. Di sebelah kiri ada Adrianus, ada Irwan, ada Pak Bambang, ada Bu Susi, ada anak-anak saya juga. Ada satu rumpun anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan berkata, seperti Musa, nggak bisa dikerjain sendiri, nanti overload, kecapean. Saya setuju, saudara.
Kan itu orang yang rendah hati. Kalau ketemu orang-orang sekitar Pak Johan yang dapat dipercaya, yang benar-benar ditunjuk Tuhan dan ditunjuk Pak Johan, kalau saudara punya hati yang rendah hati, sudah kok. Karena Yesus berkata, seperti menyambut aku, seperti ketemu muridku, seperti menerima Nabi, berkatnya sama, tergantung hati saudara menerimanya. Maka ini anugerah kalau Pak Tirta bisa bawa saya masuk dalam pelayanan Pak Hadi dan keluarga seperti Bu Ratna. Karena di luar sana Bu Angel tahu persis untuk bikin persekutuan dan doa live keluarga begini. Kalau Tuhan tidak suruh, apalagi sampai bawa panci merah pengantin Kristus, ini anugerah Tuhan yang nggak ternilai. Jadi Pak Hadi ini orang beruntung. Ya sama-sama katakan, Tuhan Yesus membuat kita jadi orang beruntung. Amin. Kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga, Wahyu 22 ayat 8 sampai yang ke-12. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah datang. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Rasul Yohanes masuk pintu Yesus, masuk dimensi roh, masuk sorga. Dan ternyata saking luar biasa kemuliaan, dia lihat malaikat di dekatnya, dia tersungkur nyembah malaikat. Ini yang Tuhan pesan. Malaikat itu tidak boleh disembah. Makanya tadi kesaksian yang kita dengar ke kuburan keramat, kuburan orang-orang ini itu minta itu. Akhirnya roh-roh miskin itu memperbudak kita jadi orang miskin lagi. Kenapa? Karena ini kitab suci, pintu Yesus menyatakan yang boleh disembah itu hanya Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Yesus Kristus yang kita sembah. Dia Alfa dan Omega. Kita nggak nyembah yang lain. Maka kalau di dalam kehidupan hari ini, boleh nggak kita nyembah patung? Boleh nggak kita nyembah duit? Boleh nggak kita nyembah hamba Tuhan? Boleh nggak kita kultuskan hamba Tuhan? Boleh nggak kita agungkan berlian? Boleh nggak kita hidup hari-harinya pikirannya isinya 95% deposito? Falas saham kita. Boleh nggak hari-hari kita isinya cuma 75% kita mikirin perusahaan? Lalu kita mau buat amal, kita cuma buang duit, suruh orang jalan, kita nggak usah ikut campur. Seakan-akan semuanya duit bisa jalanin. Boleh nggak itu? Ya kalau seperti itu boleh ya, surga itu murah banget ya. Kitab suci berarti mengurung kita dengan sistem dunia, semua bisa diatur manusia. Itu bukan lagi surga, itu bukan lagi tatanan Sang Pencipta semesta alam. Karena surganya diatur manusia. Kalau surga diatur Tuhan, malaikat aja tidak boleh disembah. Kita bisa melihat Tuhan berkata apa? Sesungguhnya aku datang segera. Ini pesan. Aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi hidup kita ini ada dua jenisnya. Baju kotor, baju lama itu perbuatan lama. Tanggalkan. Beli baju baru, baju pertobatan, baju yang melewati pintu Yesus. Kalau kita sudah buat sesuatu yang berbeda, maka kita jadi saksi Yesus. Orang bisa melihat perbuatan kita adalah perbuatan anak-anak terang. Orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang peduli sesama, orang yang ngerti tatanan hukum, orang yang hormat taat sama pemerintah yang di dunia ini, orang-orang yang bisa bawa rumpun keluarganya untuk mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Anak-anak muda, lebih gak muda lewat dari zaman kalian, dimana kita bisa lihat gender akhir zaman, wanita lebih banyak penyimpangan seksual, kalau udah masuk ke boneka. Akhir zaman, gak mudah untuk anak-anak muda melewatinya.
Tapi orang yang punya Yesus, mereka dipisahkan. Karena kata gereja itu dimulai dari kata eklesia. Ditebus, dibeli, dibayar lunas dengan darah Yesus, dipisahkan dari dunia ini. Itu eklesia. Cara hidupnya dibedakan dengan orang-orang dunia. Kenapa? Karena ada pengudusan Yesus di dalamnya. Nah, lihat sambungannya. Wahyu 22 ayat 13-16. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tuntas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Amin. Tuhan sudah pesankan kepada kita tentang perihal ini. Jangan sampai hidup kita seperti anjing-anjing, orang-orang praktek sihir, orang-orang yang ngendaliin hidup orang-orang yang kontrol orang lain. Nggak punya bagian dalam kerajaan Tuhan. Jangan sampai di dalam hidup kita berlaku seperti pembunuh, karena benci saudara itu pembunuh. Maka kita nggak boleh benci siapapun selagi kita hidup. Kemudian jangan sampai jadi penyembah berhala, kita putusin duit, kita dewakan duit, kita anggap duit itu segalanya, kita hitungan dalam kehidupan, hitungannya salah lagi. Akhirnya yang terjadi adalah kita jadi orang pelit, orang kikir, bahkan mau nelfon aja itu pakai jurus. Burung pipit makan jengkol, orang pelit suka miskom. Ya, ilmu-ilmu begitu gak usah dipakai. Nggak ada bagiannya di dalam kerajaan surga. Kita bagiannya adalah taati Tuhan, senangkan Tuhan, jadi berkat selagi kita hidup. Tuhan berkata, orang cinta dusta, orang yang melakukan dusta suka bohong, itu nggak punya bagian sama sekali kerajaan Tuhan. Jadi menurut saya surga itu banyak versinya, tapi surga Yesus itu yang paling kudus. Dan untuk masuk di dalam surga Yesus, kita perlu kasih karunia dari Yesus. Kalau tadi Yesus berkata, akulah pintu, maka di dalam kitab Wahyu dikatakan masuk gerbang-gerbang. Berarti ada pintu-pintu, ada 12 pintu gerbang. Dan ada kuncinya, kunci Daud. Kunci itulah yang harus kita punya. Karena itulah di dalam pesan Tuhan yang ketiga ini, selagi kita hidup, kita masuki pintu Yesus, kita harus jaga perbuatan kita. Segala sesuatu itu dipengaruhi dari luar, maka yang dari luar itu kita ubah. Anak muda, kenapa bisa jatuh dalam dosa badani, dosa diri sendiri? Karena kamu taruh pada satu titik hal-hal yang mengundang seperti itu, membuka celah. Kamu singkirkan itu. Yang kedua, ketika kasih Yesus di dalam dirimu nggak penuh, rongga di dalam sini kosong dan hampa. Dosa badani yang kamu jalani, onani, masturbasi, pornografi, itu kecil. Tapi yang kecil itu buka pintu yang besar untuk kamu masuk. Nanti begitu berkeluarga gampang berzina, gampang selingkuh. Kenapa? Karena kamu sudah bikin benih-benih kecilnya dalam hidupmu. Karena kamu tidak biarkan hatimu, hidupmu, batinmu penuh dengan kasih Yesus. Yang ketiga, yang ini yang bukan bagian andil kalian, yaitu rumpun kutuk keluarga. Ini yang sekarang pelayanan yang banyak kali saya bereskan satu rumpun. Itu mesti ditutup pintunya. Karena kalau pintunya nggak ditutup, itu jadi sebuah tarikan-tarikan yang disebut roh-roh kutuk. Itu yang membuat anak-anak kita nyimpang. Anak-anak kita yang hidup baik-baik akhirnya nggak mau lagi hidup berkeluarga baik, nggak mau lagi hidup sehat. Kenapa? Karena rumpun roh-roh kutuk. Nah, ini yang harus dibereskan. Ini Tuhan pesan. Maka pintu Yesus, pintu-pintu gerbang surga itu, kita harus minta kasih karunia, jumpa pribadi dengan sang pemilik surga itu sendiri. Setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Yesus, hidupnya tidak akan sama. Dan sebagai bagian terakhir, pesan penutup, mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 9, 25-27. Setiap orang yang menyelesaikan suatu pertandingan atau permainan telah melakukan suatu latihan yang ketat. Mereka melakukannya untuk mendapatkan suatu mahkota yang akhirnya akan habis, akan berakhir.
tetapi kita melakukannya mendapatkan mahkota yang tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, saya tidak berlari seperti seseorang lari tanpa tujuan. Saya tidak berkelahi, berjuang seperti petinju yang mengalahkan udara. Tidak. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Nah, inilah pesan terakhir. Pintu gerbang Yesus itu tidak diberi bagi calo. Ada banyak orang ngomong Injil, ada banyak orang sibuk pekerjaan pelayanan, tapi pertanyaannya, apakah dia dikenal dengan pemilik Injil? Apakah dia punya akses masuk pada pemilik sorga? Paulus pesankan kepada kita, jangan sampai sesudah memberitakan Injil, sesudah melayani, sesudah hidup, sesudah kita jalani kehidupan, sesudah kita akhiri hidup, kita ditolak. Ini pesan Tuhan. Pesan buat semua orang, bukan hanya aba-aba Tuhan, para pendeta, para gembala, atau orang-orang Kristiani. Ini pesan buat semua orang yang masih hidup. Jangan sampai nanti di hari mati kita, di hari penghakiman nanti, ketika kita Wahyu berkata semua kitab dibuka, kita nggak genapi kitab suci kita nggak bisa masuk, kita ditolak. Kenapa? Karena sumber pertamanya adalah kita nggak menguasai tubuh. Banyak orang nggak bisa kuasai lidah, banyak orang nggak bisa kuasai mata, banyak orang biarin kupingnya terbuka, denger omongan-omongan sana sini yang belum tentu teruji kualitas, yang belum tentu itu adalah berkat-berkat kehidupan. Ini Tuhan pesan buat kita, belajar. Maka Salomo nuliskan kitab Amsal khusus anak-anak muda, bagus merenungi kitab Amsal, karena di situ ada pelajaran tentang wanita-wanita yang punya arwah-arwah yang tumbuhnya di pintu-pintu untuk panggil anak-anak muda itu nyimpang, untuk manggil suami-suami orang untuk datang, dan kemudian mereka masuk dunia arwah-arwah. Amsal juga pesankan roti, air curian itu enak, tapi di baliknya itu banyak hal-hal yang mematikan. Juga dipesankan di dalam kitab Mazmur, kalau kita mengalami kesedihan, mengalami banyak sekali pencobaan, kita baca kitab Mazmur, kita merasakan dekat Tuhan, kita merasa kekuatan. Tapi yang utama adalah bacalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai kitab Wahyu, karena itu isinya tentang Yesus sekeseluruhannya sampai hari zaman dan kesudahan zaman. Ini yang Tuhan pesan buat kita. Maka semua keluarga kita yang ada di Kanada, di Kudus, Belgia, Belanda, Jerman, Amerika, berbagai kota, Bali, saya percaya ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita menyadari bahwa the door of life, pintu kehidupan Yesus itu sudah dibagikan kepada kita 3 anak kunci penting di dalamnya. Kalau kita bisa memahami semua ini, siapa yang bisa menghalangi kita untuk menyelesaikan hidup dan datang jadi bagian apa yang dituliskan dalam kitab suci? Karena ketika kita melakukan semua kewajiban, pintu hak, pintu berkat, pintu kesempatan, pintu Tuhan terbuka, anugerah Tuhan besar dan melimpah di tengah-tengah kita. Saya tutup di dalam doa, dan kita tutup dalam doa berkat. Mengajarkan doa jamuan makan siang kita, jamuan makan sore kita, karena ternyata firman Tuhan memuaskan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena hari ini Engkau telah menyatukan kami untuk mendengar firman-Mu yang disampaikan dari hamba-Nya. Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Semoga di kemudian hari kami dapat selalu melakukan hal-hal yang telah Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih atas segala yang telah Kau berikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu tangan. Tuhan yang melepaskan anugerah semua hutang piutang nenek moyang generasi 1, 2, 3, 4 sampai generasi 7 dihapuskan.
dihapuskan dalam hidup. Seperti otoritasmu yang berkata, jikalau dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Demi Bapa di sorga, demi Tuhan Yesus Roh Kudus, melepaskan anugerah pengampunan hidup anakmu diputihkan hari ini. Semua utang piutang dilunasi dan darah Yesus membayarnya lunas. Maka hari ini Tuhan, semua yang kau tanggung di atas kayu salib, penyakit, kelemahan, kutuk, kehidupan anakmu ini kau tanggung hari ini. Maka hari ini dia beroleh pintu anugerah kemurahan. Semua penyakit dilenyapkan, kesehatan, kekuatan masa depan, hari-hari baik, hari-hari bahagia datang di dalam hidupmu. Anugerahmu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Terbukalah pintu-pintu berkat anugerah Bapa, barat, timur, utara, dan selatannya. Terbuka dari tingkap-tingkap langit, dicurahkan dari tata Bapa di sorga. Semua berkat-berkat yang terbaik yang tertulis dalam kitab suci, bernas-bernas terbaik, embun-embun terbaik, berkat-berkat kehidupan, rumpun-rumpun keluarga yang terbaik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, turunlah atas kita. Anugerah melalui Putra Tunggalnya Tuhan Yesus dalam kuasa dan persekutuan Roh Kudus yang termaterai atas hidup kita. Satu rumpun keluarga besar kita menerima berkat yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Ciratna sekeluarga, Om Hadi sekeluarga, dan juga komunitas keluarga Tuhan. Rumah ini Tuhan berkati, dan juga semua penyediaan Tuhan beri untuk kami juga, untuk makan siang, menuju sore untuk hari ini. Semua yang kami makan Tuhan telah kudus sucikan, dan kami menyambutnya dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.